Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Biarkan aku ini memberikan kalian semua pelajaran. Dia membuat pernyataan ini dengan sangat santai dan sama sekali tidak ada kesan keterlaluan atau kesombongan. Rasanya seolah-olah itu adalah pernyataan fakta yang sederhana, tetapi tekanan besar mulai meningkat dalam hati 7 monster strike pada saat ini. Hanruo mengangkat kedua tangannya pada saat yang bersamaan dan cahaya perak muncul di matanya. Tali emas memutar tubuhnya yang mungil dengan cepat dan mulai menari. Cahaya menjadi semakin kabur dan Yu Hao menyadari bahwa deteksi spiritualnya tidak dapat menjangkau Hanruo lagi. Itu tidak bisa menembus lingkaran emas. Tali emas menyilaukan Hanruo diisi dengan undulasi spiritual. Ini adalah efek yang diperoleh dengan menggabungkan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa secara bersamaan. Meriam emas Hechaito yang berkilau menyala dan cahaya-cahaya emas muncrat terus-menerus. Namun ia telah kehilangan bantuan deteksi spiritual Yu Hao dan karenanya tidak begitu percaya diri dengan akurasi tembakannya lagi. Cahaya perak pucat menutupi tubuh Hanruo dan dia menatap Yu Hao dengan penuh arti sebelum dia lenyap seluruhnya dan bersama dengan campuran cahaya emas dan perak. Tali yang tak terhitung jumlahnya, yang keduanya emas dan perak meletus ke segala arah ketika dia menghilang menyelimuti seluruh medan perang. Dalam sekejap, lingkaran dengan warna yang sama dengan cepat muncul di tanah dan bergerak menuju 7 monster strike dengan kecepatan menyilaukan. Wujud roh pelindung tali emas yang mempesona menghadapi tekanan dari 7 monster strike. Hanruo akhirnya menggunakan wujud rohnya yang sebenarnya. PB adalah orang pertama yang menderita. PB mengaktifkan kepala naga ganasnya ke tanah. Petir besar menyebar di tanah saat ia berusaha menghalangi gerak wujud roh pelindung emas mempesona, namun serangannya benar-benar sia-sia. Wujud roh pelindung emas mempesona bahkan tidak berhenti sedikit pun di antara kilatan petir yang berkedip-kedip, dan itu terus melonjak ke depan. Lingkaran cahaya emas dan perak tanpa suara muncul di bawah kaki BB, dan seberkas cahaya emas dan perak naik ke langit segera setelahnya, mengirim BB terbang di udara. Semua kekuatan jiwanya dan keterampilan jiwanya disegel. Begitu dia dipukul, dia benar-benar terbungkus oleh tali emas yang menyilaukan. Begitu dia dilemparkan ke langit, Hanruo tidak hanya menggunakan wujud roh pelindungnya, dia adalah kakak senior mereka dan kesombongan serta kebanggaan hatinya terpicu ketika 7 monster strike menunjukkan kehebatan mereka. Dia juga menggunakan keterampilan jiwa ke-8-nya dan itu yang paling kuat, gelombang langit emas. Ini adalah keterampilan jiwa seperti domain yang sangat kuat yang dapat digunakan pada target kelompok atau target tunggal. Jiang Nanan hampir secara instan mengikuti jejak BB dan terlempar ke udara. Xiao dan kualinya juga dikirim ke langit. Hanruo telah meletus dengan keterampilan jiwanya yang ke-7 dan ke-8 pada saat yang bersamaan. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang dolo jiwa yang kuat dan 7 monster strike tidak tahan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengalahkan mereka. Yu Hao merasa kesulitan datang saat dia bergerak. Dia masih tidak bisa mengetahui di mana Hanruo sebenarnya karena kekuatan spiritual Hanruo sebanding dengan miliknya dan kekuatan jiwanya jauh lebih kuat. Yu Hao mengulurkan tangannya lebar-lebar dan memeluk Wang Dong'er sementara matanya menyala pada saat yang bersamaan. Sepasang mata biru gelap besar berkilau bersamaan. Si mungil putri salju langsung membesar dan proyeksi virtual permaisuri salju muncul di belakang Yu Hao. Air di sekitar pulau Dewa Laut mulai beriak. Udara menjadi lembab ketika butiran salju besar melayang turun dari langit. Yu Hao secara bertahap menutupi sosoknya sendiri di antara semua kepingan salju. Tarian salju es pamungkas akhirnya turun ke dunia sekali lagi.
Ini adalah perpaduan antara domain permaisuri es dan tarian salju permaisuri salju dari matahari cemerlang. Keduanya adalah keterampilan jiwa yang sangat kuat dari dua individu itu. Suhu di seluruh medan pertempuran kini mulai anjlok. Wu Ming sudah lama mundur dari medan perang dan kembali normal, tetapi ekspresinya berubah dalam sekejap. Ini karena dia adalah master jiwa tipe api, jadi persepsinya tentang dingin yang ekstrim ini jauh lebih mencolok. Dia jelas bisa merasakan betapa rendahnya suhu medan perang telah turun sekarang. BB, Xiao Xiao, dan Jiang Nanan telah dikeluarkan dari pertempuran setelah dilemparkan ke udara satu demi satu. Bagaimanapun, ini adalah latihan pertempuran dan Han Ruo jelas tidak ingin menyakiti mereka. Figur Yu Hao dan Wang Dong'er lenyap di dalam lapisan es dan salju yang luar biasa, dan bahkan He Caito pun menghilang. Tanah ditutupi dengan lingkaran cahaya emas dan perak pada saat yang sama. Gores demi galur, cahaya dua warna melonjak dari tanah dan mengaduk ke pinggan salju yang meliuk-liuk di langit, berusaha menemukan mereka bertiga. Namun, sama seperti bagaimana Yu Hao tidak bisa menemukan lokasi Han Ruo juga tidak bisa menemukan di mana Yu Hao. Ekspresi Wu Ming sedikit cemberut. Dia tahu bahwa dia sudah kalah dari Yu Hao dalam hal elemen. Lakukan Ruo, kesedihan Wu Ming sangat nampak, namun mentalnya sangat kuat dan dia segera mulai bersorak untuk Han Ruo. Lingkaran emas dan perak mulai berubah di tanah. Semua berangsur-angsur menghilang dan semuanya berubah menjadi pola cahaya horizontal. Pola-pola ini mulai beriak dan menyapu ke langit seperti gelombang pasang. Es dan salju yang bergolak diaduk lebih keras lagi dan udara dipenuhi dengan gelombang kekuatan jiwa yang sangat kuat. Es dan salju yang awalnya terkonsentrasi di dalam arena sparring dikocok menjadi beberapa bagian, dan itu perlahan-lahan melayang ke udara di luar. Han Ruo telah melepaskan kekuatan jiwanya yang keenam, gelombang emas. Ini adalah keterampilan jiwa tipe kontrol area dan fungsi utamanya adalah untuk menghilangkan. Dia secara alami tidak bisa menghilangkan domain Yu Hao, tapi dia masih bisa menghilangkan es dan salju yang telah dibentuk Yu Hao di dalam domainnya dengan kekuatan jiwanya. Situasi segera menjadi jalan buntu. Tidak apa-apa jika dia tidak dapat menemukan Yu Hao karena Han Ruo memiliki keyakinan mutlak bahwa Yu Hao masih akan menjadi orang pertama yang jatuh jika kebuntuan ini terus berlanjut. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang raja roh. Namun, suara tiba-tiba terdengar. Kami sudah kalah kakak senior. Yu Hao tidak berusaha melanjutkan ini dan suaranya beresonansi di udara. Wujud roh pelindung Han Ruo segera menunjukkan lokasinya ketika suaranya terdengar dan gelombang emasnya berubah kembali menjadi gelombang langit emas dan meluncur ke arah mereka. Namun, garis biru tua berkedip sekali di udara dan telah menebas gelombang langit emas Han Ruo. Tiga kepingan salju dengan cepat melayang keluar arena sparring ketika mengungkapkan bentuk manusia mereka. Itu adalah Yu Hao, Wang Dong'er, dan He Caito. Wajah Yu Hao sedikit pucat dan jelas bahwa ini disebabkan oleh terlalu banyak menghabiskan kekuatan jiwanya. Es dan salju dengan cepat menghilang dari puncak gunung. Saat warna emas dan perak surut, Han Ruo berdiri sendirian di tengah arena sparring. Namun, dia tidak memiliki ekspresi kegembiraan yang seharusnya dia miliki setelah kemenangan. Hanya ada keheranan. Kamu bisa menembus gelombang langit emasku. Pedang Yu Hao secara alami tidak dapat menerobos sepenuhnya, tapi ini hanya karena ada kesenjangan yang luar biasa di antara mereka. Jika tidak, itu pasti akan diruntuhkan. Han Ruo benar-benar yakin bahwa gelombang langit emasnya tidak akan mampu menahan cahaya pedang biru tua Yu Hao jika mereka memiliki kultivasi yang sama. Pedang itu memiliki dingin yang ekstrim dan ketajaman yang luar biasa. Yu Hao memaksa tertawa dan berkata, "Aku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Kamu terlalu kuat kakak senior." Ya, Han Ruo terlalu kuat. Dia praktis telah mengalahkan 7 monster strike dengan satu serangan. Han Ruo, Wu Ming, dan Chu Qingtian masih terguncang oleh kehebatan 7 monster strike. Namun ketujuh dari mereka tampak sedikit membosankan. Mereka telah dikalahkan setelah semuanya.
Suhu arena sparring telah turun karena semua es dan salju yang berserakan di tanah. Para guru yang datang dari tempat lain untuk menonton sama-sama terkejut. Mereka datang untuk menekankan pentingnya keselamatan dan mereka memeriksa lahan untuk memastikan bahwa itu tidak terlalu rusak sebelum mereka pergi. Susansi mengerutkan alisnya. Kakak senior Han, kamu terlalu brutal. Aku bahkan tidak bisa menggunakan kemampuanku yang sebenarnya sebelum aku dikeluarkan dari pertarungan. Han Ruo membentak. Kamu tidak bisa menggunakan kemampuanmu. Kamu berhasil menukar Ming Er. Ada apa denganmu Ming Er? Kamu bahkan tidak bisa bertahan sedikit lebih lama. Wu Ming bahkan sedikit lebih sedih daripada Susansi. Aku tidak bisa menerimanya Ruo. Aku bahkan tidak tahu keterampilan jiwa apa yang digunakan oleh Yu Hao ketika dia memukulku dengan telapak tangannya, tetapi wujud roh pelindungku langsung dihilangkan. Jika dia tidak menarik kekuatan jiwanya tepat waktu, aku mungkin terluka parah. Es pamungkasnya sangat kuat, elemennya benar-benar mengalahkan kekuatanku. Tatapan Han Ruo berubah sedikit ketika dia berbalik ke arah Yu Hao lagi. Han Ruo juga merasa tidak nyaman di dalam tarian salju es pamungkas Yu Hao. Dia terbelenggu oleh suhu rendah dan dingin yang ekstrim, bahkan di bawah pengaruh wujud roh pelindung emas yang mempesonanya. Kepingan salju yang jatuh dari langit memiliki kekuatan serangan yang hebat dan dia telah mengkonsumsi banyak kekuatan jiwa. Belum lagi pedang menakjubkan yang mengiris gelombang langit emasnya yang meninggalkan kesan sangat kuat. Berhenti mengeluh semuanya, Guru Wang Yan datang dengan senyum di wajahnya. Pertarungan sparring ini singkat tapi spektakuler. BB, Yu Hao, kalian kalah. Tapi kalian masih kalah dalam kelayakan. Kalian harus tahu bahwa Ruo dianggap sebagai salah satu siswa terkuat di halaman dalam. Dan perbedaan kultivasi bukanlah sesuatu yang bisa dibuat dengan angka. Bagaimanapun juga, ini adalah latihan pertempuran. Jadi wajar bagi semua orang untuk merasa sedikit terkendali. Kalian sudah menyelesaikan dengan sangat baik. Sepertinya 2 tahun yang dihabiskan oleh kalian semua tidak mengurangi kerja tim atau pemahaman kalian. Ruo, kamu meremehkan lawanmu sejak awal kan? Han Ruo sedikit tertipu ketika dia bertemu dengan tatapan tajam Guru Wang Yan dan sedikit mengangguk. Dia memang meremehkan lawan-lawannya. Kesenjangan dalam kultivasi mereka terlalu besar dan dia memiliki wujud roh pelindung sementara 7 monster strike tidak. Guru Wang Yan terkekeh dan berkata, dan kamu, King Tian, kamu tidak dapat menampilkan kekuatan penuh bukan? Dan reaksimu sedikit lambat jika kamu telah menggunakan transformasi petirmu saat Ming Er terhanyut oleh pemindahan dunia bawah yang misterius. Dia mungkin bisa melarikan diri dari keterampilan jiwa yang muncul setelahnya. King Tian mengganggu saat Wu Ming melotot ke arahnya. Guru Wang Yan berbalik ke arah Wu Ming dan berkata, sebenarnya kamu melakukannya dengan sangat baik. Perkelahian antara master jiwa berarti dua belah pihak harus mencoba yang terbaik untuk saling menekan dengan memisahkan kekuatan dan benteng masing-masing. Namun, kamu harus jelas tentang apa yang terjadi dengan lawanmu. Es pamungkas Yu Hao bukanlah rahasia, dan aku tahu kamu ingin melawannya di hatimu. Fakta bahwa itu dapat digambarkan sebagai elemen pamungkas sudah membuktikan keunggulan elemennya, namun yang tidak kusangka Yu Hao bisa menghancurkan wujud roh pelindungmu. Satu-satunya masalah adalah dengan mentalitasmu. Kamu pasti berpikir bahwa yang lain tidak akan bisa melakukan apapun kepadamu jika kamu melepaskan wujud roh pelindung, bukan? Jadi, menerobos pengepungan mereka tidak akan terlalu sulit, dan kamu mungkin bisa membalikkan meja sebagai gantinya jika kamu memilih untuk menerobos pengepungan mereka alih-alih dengan menghadapi secara langsung. Kamu mungkin memiliki hasil yang berbeda. Wu Ming awalnya heran ketika dia mendengarkan analisis Guru Wang Yan, tetapi ini dengan cepat berubah menjadi kekaguman dan rasa hormat. Dia harus mengakui bahwa keterampilan pengamatan Guru Wang Yan, persepsinya, dan kemampuannya untuk menilai kemampuan luar biasa. Ketika dia terus mendengarkan analisisnya, dia hampir bisa menggambarkan mentalitas dan pikirannya yang tepat. Guru Wang Yan berbalik ke arah 7 monster strike setelah dia selesai dengan mereka bertiga. Kalian baik-baik saja sekarang dan kerja tim jauh lebih baik, namun ada banyak masalah juga. BB, Sensi, sudahkah kalian mencoba yang terbaik?
Bebe bertukar pandang dengan Susansi. Mata Wuming melebar dan dia berseru, "Hah? Kalian berani menahan diri dalam pertempuran melawan kami?" Bebe menarik nafas dan menjawab, "Bagaimana kita bisa menahan sesuatu, Guru Wangyan? Apakah Anda tidak jelas dengan kemampuan kami?" Guru Wangyan tersenyum dan berkata, "Kamu juga tahu apakah menahan atau tidak. Jangan bicara tentang fakta bahwa jiwa bela dirimu dapat bermutasi. Yang kalian berdua lakukan di medan perang jauh dari level yang biasanya dapat dicapai oleh kemampuan kalian. Kalian berdua memiliki pengalaman paling banyak dan memiliki kultivasi tertinggi di antara kalian bertujuh. Elemen kalian mungkin tidak sekuat Yu Hao, tapi chemistry antara kalian berdua sebanding dengan Yu Hao dan Wang Dong'er. Sansi menggunakan pemindahan dunia bawah yang misterius selama pertempuran sebelumnya. Tapi bagaimana denganmu, Bebe? Kamu menapaki air dari awal hingga akhir. Jika aku tidak salah, Sansi memiliki kemampuan untuk membebaskan diri ketika dia terjerat. Meskipun kultivasimu jauh dari Ruo-Ruo, kamu seharusnya tidak kalah begitu mudah. Aku cukup yakin bahwa kamu memiliki gerakan lain yang tidak kamu gunakan." Susansi dan Bebe dicaci sampai mereka hanya bisa bertukar pandangan bodoh satu sama lain. Mereka benar-benar harus menghormati dan mengagumi Guru Wangyan. Guru Wangyan tersenyum dan berkata, "Biarkan aku menebak apa yang kalian pikirkan. Aku percaya kalian ingin melihat bagaimana semua orang telah meningkat, bukan? Dan bagaimana chemistry mereka lagi pula tidak memberikan segalanya juga masuk ke akal. Karena ini hanyalah latihan pertempuran. Aku bisa mengerti kalau ada beberapa kemampuan yang sulit dikendalikan begitu kalian menggunakannya, kan?" "Anda terlalu tanggap, Guru Wangyan." Susansi berbicara dengan tulus. Guru Wangyan tertawa dan menjawab, "Aku tidak yakin mengapa kalian berdua memutuskan untuk menginjak air, tetapi kalian tidak berusaha sebanyak yang Yu Hao lakukan dalam hal bekerja sama dengan tim. Sekarang giliranmu, Xiao Xiao. Performamu tidak bagus kecuali saat kamu memblokir serangan Wuming dengan penampilan kemampuan kontrol yang mengesankan. Kamu belum sepenuhnya selaras dengan tim sehingga kamu tidak melepaskan kemampuanmu dengan benar. Karena itu, kalian berlatih bersama adalah hal yang benar untuk dilakukan sekarang." "Ya, Guru Wangyan." Xiao Xiao merespon dengan semburat merah di pipinya. Guru Wangyan berbalik ke arah Caito dengan senyum tipis. "Caito, kau dan Nanan telah memberiku kejutan yang paling menyenangkan. Sudah jelas bahwa kamu telah mencapai sukses besar dengan alat jiwa. Dan aku yakin kamu memiliki kemampuan lain yang bahkan lebih kuat, tetapi kamu tidak menyalurkan seluruh energimu untuk alasan keamanan." Han Ruo menimpa dan berkata, "Ya, dia membuatku merasakan sangat terancam. Kalau tidak, aku tidak akan menggunakan gelombang langit emas secara langsung setelah menggunakan wujud roh pelindung." Caito tersenyum malu-malu tetapi tidak mengatakan apa-apa. Guru Wangyan kemudian berbalik ke arah Jiang Nanan. "Nanan, kemampuanmu menjadi jauh lebih matang meskipun kamu belum menjadi seorang kaisar roh. Kamu tidak lagi hanya seorang guru jiwa tipe kelincahan di medan perang. Kamu juga mencapai fungsi dan kemampuan kontrol tertentu. Orang yang memiliki kinerja terbaik sebenarnya adalah kamu dan bukanlah Yu Hao. Alasannya adalah karena setiap orang memiliki peran yang berbeda dalam tim dan kamu memenuhi peranmu dengan sangat baik." Jiang Nanan melontarkan senyum tipis dan kecantikannya yang mempesona membuat Susansi berseru keras. Guru Wangyan akhirnya memandang Yu Hao dan Wang Dong'er. Tapi ia menghela nafas. Yu Hao berkata, "Anda bisa mengatakannya, Guru Wangyan. Aku bisa menerimanya. Aku tahu kinerjaku tidak baik sekarang." Guru Wangyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Aku tidak menghela nafas karena penampilanmu tidak bagus. Aku menghela nafas karena aku penuh dengan kekaguman. Kemampuanmu terlalu luar biasa. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan meningkat ke tingkat seperti ini setelah 5 tahun. Meskipun kinerjamu memiliki kecacatan, itu dapat dianggap sebagai baik secara keseluruhan. Ada beberapa masalah yang harus kamu perhatikan. Jika aku tidak salah, domainmu juga akan mempengaruhi rekan setimmu. Dan yang paling bisa kamu lakukan adalah mencegah mereka dari cedera. Tapi itu akan sangat membatasi kemampuan mereka untuk menggunakan keterampilan mereka sendiri, bukan?" Yu Hao mengangguk. Guru Wangyan melanjutkan, "Aku sudah mempertimbangkan bahwa kalian sudah lama tidak bekerja sama dan semua
Orang belum mengenali keterampilan jiwa masing-masing untuk sekarang, jadi penampilan kalian masih bisa dianggap baik. Ini terutama kamu Yu Hao, ketika kamu berusaha menekan Ruo dari awal dan kamu membuktikan keuntungan dengan memiliki kontrol spiritual. Kamu juga menahan diri karena aku samar-samar ingat bahwa kamu memiliki mata ketiga. Guru Wang Yan berbalik ke arah Wang Dong'er dan berkata, "Dong'er, kamu berada di peringkat nomor 3 dalam hal kultivasi di antara seluruh tim. Kamu seorang kaisar roh, dan meskipun kamu memiliki keuntungan dari fusi jiwa bela diri dengan Yu Hao, kamu bukan pelengkapnya. Selama pertarungan latihan, kamu tidak benar-benar menggunakan kemampuanmu sama sekali selain memberikan dukungan pada Yu Hao. Kamu juga memiliki jiwa bela diri kembar, dan aku benar-benar yakin bahwa 6 keterampilan jiwamu tidak sia-sia. Selain itu, kamu masih memiliki tulang roh dan kemampuan yang melekat padanya. Kamu seharusnya bisa mencapai lebih banyak. Mungkin kamu ingin membantu Yu Hao, tapi tolong jangan lekatkan dirimu padanya." Yu Hao dan Wang Dong'er saling tersenyum ketika mereka mendengarkan komentar Guru Wang Yan. Wang Dong'er terkikik dan berkata, "Anda akhirnya mengatakan sesuatu yang salah, Guru Wang Yan. Itu memang sulit didapatkan." "Hah?" Guru Wang Yan sedikit terkejut, tapi dia dengan cepat mengerti apa yang sedang terjadi. Ada ekspresi wahyu di wajahnya saat dia berkata, "Aku mengerti sekarang. Kalian melakukan semua itu dengan sengaja, bukan? Apakah Wang Dong'er seharusnya keluar hanya untuk gerakan pembunuh dan pukulan terakhir?" Wang Dong'er terkikik sekali lagi tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Han Ruo, Wu Ming, dan Chu Qingtian bahkan merasa lebih tidak percaya diri ketika mereka mendengarkan analisis Guru Wang Yan. 7 monster Rick ini sudah mengguncang mereka selama sesi sparring sebelumnya, namun mereka tidak memberikan semua yang mereka miliki. Tingkat apa yang akan mereka capai jika mereka diizinkan untuk menggunakan semua kemampuan mereka dengan benar? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.